kasih yang indah yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan, sukacita yang Kau berikan Tuhan. Kami tidak dapat tahu semuanya itu Tuhan. Selain kami memuji-Mu, kami dapat memberikan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
kasih Tuhan untuk karya-karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami datang Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah puji-pujian kami, terimalah penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami akan lebih lagi Tuhan untuk menyembah, menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian Anak Allah Yesus namanya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus namanya menyembuhkan, amin, memujikan, haleluya. Bahkan lagi tebus dosaku
Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin, amin Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Yesus. Mataku, roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, oh Yesusku. Rahasia Katakan pujian tidak lawan dan saya serahkan kepada hamba-Mu yang melayani Tuhan. Katakan firman-Mu berkata Kau beserta maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, oh Yesusku. Rajaku, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, membawa diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin diberkati oleh Engkau dengan kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya Engkau akan bertakhta di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang akan membukakan mata rohani kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang akan mengilhamkan setiap pembaruan-pembaruan yang baru di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau ada di dalam hati kami. Engkau ada di gedung ini ya Tuhan Yesus. Bertakhtalah ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang hadir, setiap jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini, bahkan yang di rumah, Engkau memberkati ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Coba lihat dulu kiri kanannya. Ada yang kenal nggak? Belakang. Coba dibuka, nggak bisa boleh buka masker. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bacakan firman Tuhan di pagi hari ini di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai yang ke-27. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama.
ayat 24 saya akan bacakan, dan ayat ganjil Bapak Ibu Saudara semuanya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Tetapi aku melari tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberikan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan ini di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan ayat firman Tuhan yang baru kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Dan tema yang saya akan bagikan kepada kita berbicara tentang meraih hidup yang maksimal. Amin, saudara. Meraih hidup yang maksimal. Yang menjadi pertanyaan buat kita, siapa yang gak mau sukses di dalam kehidupannya? Ada gak? Gak ada kan? Karena kalau kita mau sukses di dalam kehidupan kita, maka kita harus punya target minimal di dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada perencanaan yang harus kita lakukan agar supaya target impian yang akan kita raih akan berhasil. Apakah itu masalah jodoh? Benar nggak? Amin, yang masih single katanya. Karir atau pelayanan yang sedang kita persiapkan. Amin. Nah, tetapi untuk kita mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan kita, maka sudah tentu kita harus apa? Bekerja, berdoa, dan berusaha. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tanpa itu, apa yang akan terjadi dengan kesuksesan kita? Sukses saya umpamakan seperti sebuah buah, sedangkan impian itu seumpama sebuah benih. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kalau benih harus kita tanam. Nah, ketika kita tanam, maka suatu saat akan menghasilkan buah. Saudara-saudara, ada sebuah kata bijak yang mengatakan di dalam bahasa Inggris mengatakan seperti ini. Knowledge is power, but action sells things done. Amin. Pengetahuan adalah kekuatan, tetapi tindakan harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ada proses yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya, ketika proses itu kita lakukan, maka ada realisasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu sukses. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk meraih hidup yang maksimal di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, berbicara tentang membangun kebiasaan positif. Kenapa kita harus membangun kebiasaan positif? Kita bisa baca bersama-sama di dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
Di sini di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama adalah berbicara tentang kerohanian Daniel. Berbicara tentang kerohanian Daniel. Dan yang dilakukan oleh Daniel adalah membina keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, apa yang saudara lakukan? Saudara pasti akan membina. Ada sesuatu yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara. Membina keintiman dengan Tuhan di sini berbicara tentang kegiatan positif yang Daniel lakukan, dan dia lakukan itu ketika ada banyak hal yang orang ragukan dia. Tetapi di sini kita lihat ada kekuatan yang diberikan kepada Daniel ketika ia menghadapi tantangan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan. Apapun masalah saudara-saudara, saya yakin dan percaya ketika saudara membina keintiman dengan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara, berbicara juga dengan pekerjaan Daniel. Kita buka bersama-sama di dalam Daniel 6 ayat yang kelima mengatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Daniel? Yang dilakukan oleh Daniel adalah dia setia di dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, saya yakin saudara semua setia di dalam pekerjaan saudara-saudara. Amin. Saudara melakukan pekerjaan saudara dengan penuh tanggung jawab. Ada sebuah kisah tentang seorang pemburu yang masuk ke dalam hutan, saudara. Di tengah hutan, dia menemukan seekor anak singa, tetapi dalam keadaan memprihatinkan. Induknya sudah mati, dan anak singa ini belum mampu melakukan apapun yang tugasnya. Oleh karena itu, si pemburu ini membawa singa itu ke tempat seperti kebun binatang untuk diurus di sana. Dan akhirnya saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika ia berada di kebun binatang, yang terjadi dalam kehidupan singa itu, kehidupannya pasti terjamin, makanannya berlimpah, dan setiap hari atau dalam keadaan apapun, makanannya selalu tersedia. Waktu terus berlalu, saudara-saudara, dan singa ini menjadi besar. Tubuhnya gagah dan sangat kekar. Tetapi saudara, karakter dari singa tersebut terbentuk menjadi singa yang malas dan manja. Kenapa saudara-saudara? Insting sebagai pemburu telah hilang karena terbiasa dengan kehidupan di kebun binatang yang semua serba disediakan tanpa dia harus mencari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebiasaan apapun yang kita bangun, apakah itu baik atau buruk, saudara-saudara, kalau itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita, maka itu akan sulit diubah, saudara-saudara. Kenapa? Karena seperti apa yang dilakukan oleh Daniel, dia sudah diangkat oleh Raja Darius menjadi seorang pejabat tinggi di dalam pemerintahan. Tetapi Daniel masih melakukan apa yang sudah biasa dia lakukan di dalam kehidupannya. Yang dia lakukan adalah
dia berdoa, dia memuji Tuhan 3 kali sehari. Karena itu sudah merupakan menjadi kebiasaan yang Daniel lakukan di dalam kehidupan dia. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melakukan kebiasaan yang baik? Dan saya yakin dan percaya, saudara-saudara, apabila kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, kita akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kebiasaan yang kita bangun akan menentukan kualitas kehidupan kita. Amin. Kebiasaan yang kita bangun akan menentukan masa depan kita. Karena itu, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita memiliki kebiasaan positif di dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam kehidupan Daniel, disitulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, berbicara tentang kita harus menghindari orang-orang yang tidak mendukung kita. Kenapa saya katakan di dalam seperti ini? 1 Samuel 17 berbicara banyak tentang hal ini dan kita akan lihat bersama-sama. Dan orang-orang yang tidak mendukung kita, seperti orang-orang yang beracun. Saya umpamakan seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Saudara, kalau racun itu masuk di dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Dia akan masuk dalam tubuh kita. Dan dengan sendirinya, racun itu akan merusak organ-organ tubuh kita. Bahkan akan mati, akan sampai kepada kematian. Tetapi saudara-saudara, ya harus kita melihat, jangan sampai racun-racun itu bisa menyebar kepada orang lain. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan membuat orang jatuh di dalam dosa. Tetapi kita harus lihat bahwa segala sesuatu, ketika kita memiliki sikap yang positif, maka semuanya itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya saudara-saudara, saudara tahu di dalam Alkitab orang Farisi dan orang Saduki, orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat, saudara, mereka dikenal sebagai tokoh agama, benar nggak? Mereka itu adalah orang yang terpandang. Mereka itu bersih secara rohani, saudara-saudara. Mereka banyak dipercaya dan diberikan kebebasan atau hak-hak untuk menyatakan ini haram atau tidak, ini halal atau tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Dan mereka diberikan tanggung jawab kapan menghakimi hingga mengambil nyawa orang lain. Mereka hafal mati hukum Taurat. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara-saudara? Yang mereka lakukan sesungguhnya hanya sebatas fisik mereka yang tanpa disertai dengan motivasi yang benar. Mereka terlihat seperti mengerti agama, saudara-saudara, tapi sebenarnya perilaku mereka sama sekali tidak mencerminkan apa yang mereka ketahui, bahkan yang mereka hafalkan. Matius 23 ayat 5 sampai yang ke-7 mengatakan seperti ini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat yang terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima kehormatan di pasar dan suka dipanggil lagi.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel 17, di sini ada cerita tentang Daud dan Goliat. Daud berada di sekitar orang-orang yang tidak mendukung dia. Daud ketika dia dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 dikatakan seperti itu, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Kakak tertua daripada Daud tidak mendukung dia sama sekali. Atau Raja Saul dikatakan di dalam ayat yang ke-33 seperti ini, saudara-saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat yang menjadi lawan daripada Daud berkata seperti ini. Ketika orang Filistin itu menunjukkan kepadanya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat yang ke-44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara-saudara, Daud menghadapi orang-orang yang tidak mendukungnya. Tetapi apakah melemahkan iman Daud di situ, saudara? Tidak. Daud fokus dengan apa yang harus dia lakukan, karena perkataan itu akan mengakibatkan iman di dalam kehidupannya. Dan Daud maju, dikatakan di dalam ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat yang ke-34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa itu atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka itu mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Ayat yang ke-36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang telah bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat yang ke-47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara tahu tentang kisah Daud dan Goliat.
Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, seringkali kita menghadapi orang-orang yang tidak mendukung kita, benar? Dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di keluarga pun juga seperti itu. Benar nggak? Tidak mendukung satu sama lain. Saya dengan istri saya pun juga seperti itu kadang-kadang, tapi hampir kadang-kadang. Saudara-saudara, perkataan-perkataan yang tidak mendukung itu akan melemahkan kita, benar? Karena ini sesuatu yang negatif, yang tidak membuat kita positif di dalam kehidupan kita dengan cara kita berpikir. Tetapi saudara-saudara, belajar dari kisah Daud untuk meraih kemenangan, untuk meraih keberhasilan, kita tidak bisa berfokus kepada perkataan-perkataan yang tidak menguatkan kita. Tapi kita harus belajar bahwa kita harus memiliki mental yang positif di dalam kehidupan kita, dan kita memiliki perkataan iman. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi berbicara tentang perkataan iman daripada Daud, dan dia berhasil. Dia bisa mengalahkan Goliat. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, saudara-saudara, berbicara tentang kita hidup dengan tujuan. Amin. Kita semua di tempat ini pasti memiliki tujuan. Amin. Tetapi saudara-saudara, kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 14. Ayat yang ke-14. Terima kasih. Saudara-saudara, tujuan hidup kita sebagai manusia diibaratkan sebagai kompas. Kenapa saya katakan? Karena kompas akan mengarahkan kita kepada tujuan. Benar nggak, saudara? Akan mengarahkan kita kepada suatu tujuan di dalam kehidupan kita, dan pasti kita akan sampai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara-saudara, tetapi ada banyak orang yang salah mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Dia tidak tahu tujuan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa dia sudah lari dengan tujuannya. Minta tolong tampilkan slide yang ada narkoba, yang penyakit masyarakat. Saudara-saudara, kita lihat slide ini. Kita bisa membayangkan ada begitu banyak orang yang salah tujuan di dalam kehidupan mereka. Mereka lari dari tujuan mereka, dan akhirnya mereka terjerumus dalam perilaku-perilaku seperti ini. Narkoba, judi, free sex. Saudara-saudara, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh bermalas-malasan. Kita harus tahu tujuan hidup kita yang akan mengarahkan hidup kita kepada tujuan yang akan kita hadapi. Rasul Paulus memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupannya. Dia mau agar supaya dia boleh menjadi berkat. Agar supaya saudara-saudara, dia mau orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mereka pun juga diberkati. Kita harus memiliki tujuan hidup yang benar terlebih dahulu. Amin. Kita mau fokus kepada Tuhan, dan kita lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Ada sebuah video sebagai penutup
Dan kita akan lihat bersama-sama berbicara tentang tujuan hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita harus meraih mimpi kita, amin. Oleh karena itu, ketika kita mau meraih mimpi kita di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun kebiasaan positif di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus menghindari orang-orang yang tidak mendukung kita. Dan yang ketiga, kita perlu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan yang bisa mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang saudara WL dan Rumah Yesus. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Terus saya mengundang Pastor Audrey untuk Menyambutkan sempurna
pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena pengorbanannya kita diampuni. Karena pengorbanannya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena pengorbanannya kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan karena pengorbanannya Allah menyertai kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Karena itu jangan khawatir dan jangan gentar. Mari persiapkan hati mengikuti perjamuan Tuhan. Karena perjamuan Tuhan adalah sarana di mana Allah menyatakan kasih karunia yang khusus kepada umatnya. Perjamuan Tuhan, Allah hadir secara khusus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, mari masing-masing mempersembahkan hidup kepada Tuhan dan meminta pengampunan untuk setiap kesalahan dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah, di mezbamu. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan kepadamu. Ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa dalam perkataan, pikiran, dan tindakan. Basuh kami dengan darah Yesus. Kuduskan kami, berkati kami mengikuti perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, angkatlah roti yang ada di tangan. Roti ini berbicara tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kita, mendatangkan kesehatan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan, memberikan kehidupan yang kekal karena pengorbanan Yesus. Bapa, kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Kami memohon berkat-Mu, pengurapan-Mu mengalir. Kuduskan roti ini, urapi ya Bapa. Demikianlah firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkatlah cawan yang ada di tanganmu. Kami serahkan cawan ini, anggur ini ke dalam tanganmu ya Allah. Kami minta Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Melalui kuasa darah Yesus kesembuhan mengalir, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat mengalir. Pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan melalui kuasa darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang datang, hadir walaupun yang ada di rumah, yang punya pergumulan, angkatlah tanganmu karena saya akan berdoa. Mari bersepakat dengan saya. Allah kita Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Dia memberi yang terbaik. Allah minta supaya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk semua yang hadir, khususnya mengangkat tangan, dan yang di rumah-rumah yang ada di tempat ini, yang punya pergumulan baik pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan yang kecil, sedang ataupun besar. Di dalam nama Yesus kami datang meminta, ulurkanlah tangan-Mu ya Allah, curahkan berkat-Mu kepada mereka. Di dalam nama Yesus mereka membutuhkan campur tangan-Mu, membutuhkan mujizat-Mu. Kami minta mujizat dalam nama Yesus terjadi. Kami minta berkat-berkat-Mu mengalir dalam nama Yesus. Yang sakit kami minta kesembuhan-Mu mengalir dalam nama Yesus.
Kami melepaskan kuasa bilur Yesus mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Kami melepaskan dalam nama Yesus, berkat-berkat mengalir, mujizat-mujizat terjadi. Karena Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Allah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau Allah yang memberikan yang terbaik. Engkau Allah yang melakukan lebih daripada yang kami doakan atau pikirkan. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan demi pekerjaan, bisnis demi bisnis. Berkati berlimpah-limpah ya Allah, di dalam nama Yesus. Ajarkanlah kami senantiasa berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu, hadapkan wajahmu kepada Tuhan. Percayalah selalu kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Jangan khawatir dengan COVID-19, dengan keadaan ekonomi, usaha pekerjaanmu. Percayalah Tuhan sanggup menjaga, melindungi dengan sempurna. Tuhan sanggup membuat mujizat dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Dialah yang menciptakan nafas, dialah yang memberikan nafas. Dialah yang menciptakan hidup dan memberikan hidup. Dan dialah yang menciptakan semua yang kita butuhkan. Semua yang kita butuhkan sudah disediakan oleh Allah. Terimalah berkat-berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau ditetapkan untuk menerima kelimpahan kasih karunia Allah, dan engkau ditetapkan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, Amin. Haleluya.